awalnya itu memang kita bercocok tanam hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kebutuhan makanan sayur untuk konsumsi lokal aja, untuk kebutuhan sayur mentah untuk sekeluarga aja itu wah kalau kita hitung-hitung mungkin bisa setengah kilo sendiri. Setelah mengkonsumsi sayuran yang konsisten, terutama untuk ayah saya ya, kesehatannya itu jauh lebih membaik. Teman-temannya ayah ya, terutama yang sudah mulai berumur kan, pengen tahu tipsnya apa sih? Jadi dari situ kita mulai memberanikan diri dan mulai berfokus ke pertanian. Ini namanya kristal. The best, crunchy banget. Kita lagi mau trial lagi benih-benih baru karena ternyata banyak inovasi-inovasi di luar sana yang mereka update terus supaya konsumen tetap excited untuk makan sayur. Jadi awalnya itu tahun akhir 2016 itu kita mulai belajar pertanian, mulai dari pekarangan rumah. Jadi awalnya itu memang kita bercocok tanam hanya untuk iseng untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Waktu itu kita lihat sih sebenarnya setelah mengkonsumsi sayuran yang konsisten, itu kita lihat terutama untuk ayah saya ya. Jadi kita lihat kesehatannya itu jauh lebih membaik. Beliau waktu itu tahun 2000, mungkin sekitar awal 2010 gitu ya. Jadi dia melakukan operasi jantung, gitu kan, pasang ring. Dari situ dia mulai mengkonsumsi lebih banyak sayur-sayuran segar. Nah dari situ kita lihat dengan mengubah pola makan sebenarnya khasiatnya cukup membaik. Jadi setelah kita mulai dari pekarangan dan hasilnya kurang, kita perluas lagi. Membedakan antara kita dengan kebun-kebun yang lain mungkin jenis atau sayuran yang ditanam. Kayak misalnya selada itu varietasnya ada banyak sekali. Jadi di sini aja kita nanam mungkin ada lebih dari hampir 10 macam kali. Nah, ada beberapa varietas mungkin itu seperti yang di sini kita lihat, ini kan namanya sayuran kristal ya. Jadi mungkin belum banyak yang tahu sehingga mungkin banyak yang belum nanam. Hari ini kita mau panen, mau bikin salad sih buat orang rumah. Jadi salad super express.
Kalau di rumah biasanya pada doyan yang begini, ini Batavia ya, sama yang itu kristal. Nah, sama ini sayur kristal. Ini tuh teksturnya crunchy banget. Dan ini salah satu best seller kita sih. Enaknya punya kebun sendiri tuh pada saat kita, oh aku pengen makan nih, ya udah tinggal datang aja ke belakang terus metik sendiri, terus lebih terjamin sih, soalnya kan kita tahu apa yang kita tanam, terus ini kan tanpa pestisida ya. Jadi tuh lebih aman untuk semua keluarga, sama lebih aman buat semuanya deh. Jadi sayur tuh udah menjadi makanan wajib sih buat rumah kita. Jadi kita istilahnya tidak bisa memulai makan tanpa sayur. Nah jadi tuh sekarang aku mau bikin, sebenarnya itu kita di rumah ini nggak ada menu khusus banget sampai gimana. Jadi tuh kalau kepikiran apa ya udah campurin aja. Kalau kita lihat nih 2-3 tahun belakangan, konsumsi tren untuk makan sayur ini meningkat ya. Yang bisa kita lihat juga bahwa salah satu indikatornya ketika mulai banyak kebun yang buka karena melihat peluang. Yang kedua, kita lihat bahwa mulai banyak restoran-restoran yang menyediakan menu sayurnya itu dominan. Seperti modelnya salad bar yang kita lihat 2-3 tahun ini trennya itu meningkat. Ya, jadi itu saya rasa sebagai indikator ya bahwa makan sayur itu menjadi lifestyle. Kesehatan itu bukan, oh kalau kita sakit itu baru kita mau minum obat, tapi lebih ke arah pencegahan. Karena mungkin semakin banyak gitu ya, masyarakat Indonesia yang mungkin tadinya sekolah di luar negeri, ketika pulang mereka membawa habitnya itu. Dan habitnya itu karena juga ada perkembangan sosial media gitu kan, jadi habitnya ini menjadi lifestyle-nya dan perkembangannya menjadi cepat sekali. Saya kena jantung kan, waktu itu sempat pasang ring 4, 3 bulan kemudian nambah lagi 2. Jadi makan obat aja macam-macam, bisa sampaikan pagi makan obat ini, siang makan obat itu, malam makan obat macam-macam lagi, 7 macam. Nah sejak begitu kan kita kan coba-coba makan sayur. Nah awalnya sempat beli di Jakarta, wah sayurnya dia memang bagus, saya juga enak tuh, pertama ke situ ya bisa masuk ke dalam pilih-pilih. Belakangan nggak dikasih. Jadi kita mau misi pesen. Jadi saya kan Bogor ke Jakarta kan makan waktu kan. Ada yang bilang kamu tanam aja sendiri hidroponik. Jadi kita kan bisa dapat sayur sedikit tapi kan ketahuan hasilnya gitu. Kalau kita ngikut ya pola makan dirubah ya, jadi saya sama 2012
selama 1 tahun, gorengan saya sama sekali nggak makan. Biasanya kan saya kan makan kerupuk aja sama kecap aja udah cukup. Tapi demi sehat, saya mau nggak mau saya ngikutin. Nah, tiap hari saya juga olahraga jalan. Saya coba 3 bulan, yang obat saya makan obat gula itu, jadi nggak usah makan lagi. Dari 2013 sampai kesinian saya udah nggak makan obat lagi. Jadi pikiran saya ya pikir, wah kita pola makan udah berubah, berarti kita punya makan obat ini bisa nggak usah makan lagi. Anak saya tahu saya begitu, nah dia makin semangat. Memang dia orang bilang, kamu nanam sayur, bisa dapat uang berapa sih? Tapi buat saya kan mikir, kita bagaimana bisa sehat? Gitu enggak? Kayaknya nanti agak siangan mau panen ya. Kayaknya 1,5 kilo lah buat ke Pajajaran. Hah? Ke Pajajaran. 1,5 kilo. Bunga-bunga itu juga kayaknya mau dipakai tuh. Yang nastarsium. Hah? Ya udah Ya itu bunganya kayaknya mau dihabisin deh hari ini. Sama daun-daunnya sedikit. Jadi kalau pertanian sendiri sebenarnya tidak punya basic ya, karena dari keluarga juga tidak ada yang bergelut di pertanian. Jadi waktu itu saya sekolahnya itu di jurusan bisnis ya, bisnis di keuangan dan akuntansi. Setelah lulus kuliah waktu itu saya sempat kerja di Singapura, kemudian mungkin sekitar 1,5 tahun sampai saya ketemu istri saya di situ, kemudian saya memutuskan untuk pulang kampung, kerja di kantor di Jakarta, mungkin sekitar 3-4 tahun kali, diminta untuk ikut ayah untuk membantu usahanya. Cuman waktu itu masih menggebu-gebu ya, artinya pengen sih punya usaha sendiri, nggak bergantung sama orang tua kan. Jadi ya mulai deh iseng-isengan gitu kan, waktu itu memang karena kan baru belajar juga, jadi belum seintens sekarang ya. Jadi waktu ada waktu kosong mulai belajar sih. Sekarang kita lagi ada di trial room kita. Di sini kita lagi mencoba untuk R&D untuk indoor farming. Jadi di sini kita sedang trial untuk edible flower. Kenapa kita coba di sini edible flowernya? Karena edible flower untuk bisa dapat bertumbuh dengan baik membutuhkan iklim yang lebih dingin. Pernah mencoba membandingkan beberapa lettuce kita coba pernah tanam di dalam greenhouse dan di indoor. Jadi kalau secara pertumbuhan memang matahari ini belum tergantikan. Artinya pertumbuhan tetap lebih baik menggunakan matahari ya, lebih cepat gitu kan. Tetapi yang jadi kendala adalah ketika terjadi perubahan suhu yang ekstrim. Lampu itu juga ternyata mempunyai pengaruh ya terhadap rasa. Jadi kalau misalnya kita ingin mengejar taste, itu spektrum lampunya itu bisa berbeda menggunakan spektrum lampu A dibandingkan spektrum lampu yang B. Nah itu rasanya bisa berbeda dari segi pertumbuhan dan cita rasanya. Tanaman dengan kelopaknya kecil sebenarnya indoor tidak ada masalah. Tapi begitu kita tanam yang coba agak kelopaknya agak besar, kelihatannya kelopaknya ini masih kalah besar dibandingkan yang ditanam di outdoor. Nanti kita akan pakai ini untuk garnish pesanan dari konsumen.
ya pengalaman di office, kerja di office dengan kerja di lapangan ya totally different, tapi pengalaman-pengalaman yang kita bawa dari bekerja di kantor itu memang sampai sekarang juga masih berguna sekali ilmunya. Ya, jadi saya ingat ini modul ketiga atau modul keempat yang kita bikin nih. Jadi ini memang kita masih pertahankan supaya sebagai kenang-kenangan ya. Jadi kenang-kenangan bagaimana kita memulai perjalanan hidroponik ya. Kalau waktu itu kayaknya kita bikin satu modul itu nggak sampai 2 juta. Karena waktu belajar aja saya sama teman saya waktu itu cari sendiri ke tukang pipa-pipa bekas. Jadi kita nggak beli baru, kita memanfaatkan barang-barang waktu itu di tukang loak gitu kan, seperti itu. Jadi ya modalnya minim. Nah ya itu yang seperti itu yang banyak tidak terekspos perjalanannya sih sebenarnya. Jadi ketika biasanya orang taunya oh ya sudah jadi seperti ini gitu. Tapi padahal bangunnya, maksudnya jatuhnya itu perjalanannya sulit banget. Modalnya kecil, cuman karena kita melihat oke, ada peluang dan kita imbangi dengan kemampuan kita bertahap, kita memberanikan diri untuk bertumbuh ya. Lagi panen untuk keperluan toko ya. Untuk salad sama keperluan ini apa namanya? Sayur. Kita melihat bahwa peluang di pertanian ini cukup besar. Nah, waktu itu memang kebetulan saya baru nikah. Nah, saya konsultasi sama istri, kita diskusi gimana kalau misalnya kita coba, maksudnya untuk membuat produk olahan sendiri. Dari situ kita terpikir ide untuk membuat makanan sehat. Karena kita satu punya pengalaman sendiri kan, yang kita sudah trial di keluarga dan untuk ayah, di mana khasiatnya sangat bagus dan juga kan kita menanam sehingga kita punya bahan baku sendiri. Lebih ke Pak Rehan tuh selaku petani hidroponik ya. Jadi dia tuh yang menyiapin bahan-bahan dasarnya seperti sayur apa. Biasanya sih kita lebih banyak discuss bareng-bareng. Aku mau bikin menu ini nih. Kalau misalnya nih kita di kebun nih kebetulan nggak ada ciri khas sayur yang mau aku cari. Nah, jadi nanti Pak Rehan tugasnya, oh ya research, nanti oke, aku cariin, bantuin nanti sayurnya kamu mau bentuk yang seperti apa, teksturnya seperti apa, karena kan sayur ada banyak macam ya. Kita sih ada cita-citanya pengen lebih mengedukasi, karena masih banyak customer yang masih belum tahu cara-cara tuh
memilih sayur yang benar, terus cara-cara menyiapin sayur secara benar. Karena tuh kayak misalnya nih kita sayur di sini sebenarnya kebanyakan sayur kita di sini tidak perlu dipotong. Ya, karena sebenarnya kalau misalnya sayuran yang dipotong itu lebih cenderung mengundang bakteri. Biasanya kita sayurnya itu kita langsung dipotelin karena kita udah ready one bite gitu. Jadi dia bukan yang sayur gede-gede begini. Jadi kita cita-citanya sih bisa lebih mengedukasi customer lagi sih. Bahwasannya makan sehat itu penting banget. Kalau harapan saya sih sebenarnya di industri pertanian ya, sebenarnya hidroponik ini adalah sebagian kecil dari keseluruhan industri pertanian. Jadi saya sih berharap Indonesia ini kan negaranya agraris ya. Jadi kalau bisa kita petani itu harus mulai memikirkan bagaimana caranya untuk menambahkan nilai dari produk pertaniannya itu sendiri. Jadi kalau misalnya petani-petani yang mungkin sudah terbiasa dengan ekspor sayuran atau kopi gitu kan, bisa juga kopi itu atau sayuran-sayuran lainnya itu diolah dulu, karena kan sejalan dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah sendiri kan, bahwa kita itu harus menambahkan nilai terhadap produk yang kita produksi. Jadi maksudnya jangan hanya ibaratnya itu mengekspor bahan mentah, kemudian diolah, kemudian diimpor lagi, ya kan? Jadi harapannya itu ya seperti itu sih. Bagaimana caranya menambahkan terus nilai terhadap produk yang kita punya. Karena dengan menambahkan nilai, artinya ada keuntungan-keuntungan ekonomis yang lebih yang bisa kita dapatkan.